memang ada sesuatu yang menurut kami agak kurang pas. Ini kurang pas sebetulnya. Yang perlu juga kami sampaikan di publik. Yang tidak lazim itu pada saat kita sedang berupaya, sedang mempersiapkan untuk pertarungan di lapangan, mengurus seluruh kandidat kita. Lalu pada kesempatan ini saya sebagai mantan pengurus, mantan ketua DPW PSI Kalimantan Barat ingin menyampaikan hal-hal yang menurut kami ini perlu disampaikan kepada publik. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat, dari pengurus PSI itu sendiri, termasuk mungkin dari rekan-rekan media. Hal yang mau kami sampaikan di sini ada 4 poin. Yang pertama, berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor 1000/SK/2024, ini sudah kami terima tentang pencabutan SK nomor 1008/SK/DPP/2022. 1008 ini adalah SK penunjukan diri kami sebagai pengurus DPW PSI Kalimantan Barat. Yang 1000 tadi SK pencabutan. Kemudian di dalamnya juga termasuk pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Barat. Jadi di SK itu pencabutan, kemudian ada pengangkatan. Dengan tanggal surat tanggal 26 Agustus tahun 2024. Jadi dengan munculnya surat keputusan itu, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Barat yang diketuai oleh saya, Alexius Hakim, dan rekan-rekan pengurus lainnya telah berakhir. Sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan kepengurusan DPW PSI Kalimantan Barat sudah bukan lagi tanggung jawab kami, akan tetapi secara menyeluruh adalah beralih kepada pengurus baru. Itu poin 1. Lalu poin 2, perlu kami sampaikan bahwa penggantian pengurus dalam sebuah organisasi ini kan hal yang biasa, bukan yang luar biasa. Dan itu juga sudah ada termaktub di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai, termasuk bagaimana mekanisme penggantian pengurus itu juga di sana ada. Hanya memang ada sesuatu yang menurut kami agak kurang pas. Ini kurang pas sebetulnya. Yang perlu juga kami sampaikan di publik. Jangan sampai nanti bertanya-tanya, ini kenapa sih kok dadakan begini, kayak gitu kan. Ini perlu kami sampaikan. Yang tidak lazim itu pada saat kita sedang berupaya, sedang mempersiapkan untuk pertarungan di lapangan, mengurus seluruh kandidat kita. Kita persiapkan sampai kepada deklarasi. Menjelang mau deklarasi, kita pula disampaikan untuk tidak lagi aktif di situ. Ini yang menurut saya kurang pas, gitu kan. Nah, ini via telepon lagi. Pada saat kami sedang bertugas untuk mengurus persiapan deklarasi pilkada di Kabupaten Landak, sedang di perjalanan, kurang lebih pukul 17.30 saya ditelepon oleh salah satu pengurus DPP yang namanya Sis Elpa. Nah ini yang menurut saya yang mungkin agak kurang pas. Kita lagi sedang menggebu-gebu untuk mempersiapkan calon kita supaya bertempur dengan baik, tidak ada terbebani dengan perasaan yang tidak dibuat seperti itu. Ini yang saya sesalkan di situ. Kalau masa penggantian, aku udah tahu 6 bulan yang lalu udah tahu saya mau diganti. Karena di DPP di PS itu seperti itu, nggak pakai lama-lama. Gitu. Yang ketiga, rekan-rekan pengurus di DPW berpendapat bahwa DPP seharusnya menunggu
pilkada selesai, bukan, ya memang begitu. Bukan pendapat kita, tapi memang sudah disampaikan kepada saya pada saat dipanggil oleh Bro Ketum, ya kan, bahwa nanti akan terjadi evaluasi, ya kan, tapi ya kita tenang-tenang saja dulu bang, kan gitu bahasa Bro Ketum, tenang-tenang aja dulu, kita sukseskan ini pilkada dulu, baru nanti kita lakukan evaluasi untuk seluruh kepengurusan yang ada di Indonesia, bukan hanya di Kalbar, begitu, bukan di Kalbar, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang PSI-nya itu akan semua dievaluasi. Malah tekankan lagi, kita semangat, ya kan? Kita tetap berjuang bagaimana supaya pilkada ini bisa berjalan sukses dan PSI bisa memenangkan pertarungan. Kan gitu pesan beliau. Tapi ini kok di pertengahan langsung diputus dengan dikeluarkan SK itu gitu. Saya nggak bisa bayangkan pengurus baru, ya kan? Apa yang mau dilakukan? Atau sengaja mungkin kita sudah siapkan semua ibarat makanan, sudah siapkan nasi tinggal makan langsung makan gitu. Dan saya nggak juga tahu itu. Tapi ini politik, ya kan? Harus kita siapkan betul-betul. Mempersiapkan calon pemimpin masa depan 5 tahun ke depan. Jadi bukan hanya sekedar untuk memikirkan apa gitu, tapi bagaimana supaya calon pemimpin kita ini betul-betul bisa bertarung dan sukses dan kawal untuk 5 tahun ke depannya supaya betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai bupati, sebagai wali kota maupun sebagai gubernur. Jadi bisa lepas. Lalu yang keempat, ini saya minta juga kepada teman-teman, ya kan, pengurus di semua tingkatan, khususnya di Dewan Pimpinan Daerah se-Kalimantan Barat, dia pengurus PSI di tingkat kabupaten kota. Ini agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, ya kan, dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab untuk bisa menyukseskan pilkada ini yang jangka pendek. Ini sangat jangka pendek, ya. Sukseskan pilkada itu, ya kan? Jangan terpengaruh dengan kondisi ini, ya kan? Karena memang ya Pro dan Sis sebagai pengurus ketua DPD di masing-masing tempat ini adalah masih bertanggung jawab. Jadi ya saya minta juga ya kepada para kandidat, ya kan, yang diusung oleh PSI ini, ya saya kira tidak usah berpikir macam-macam, fokus saja untuk bertarung. Dan doa kami tetap doa yang terbaik untuk para kandidat yang diusung oleh PSI tadi. Jadi